Halo guys, kembali lagi bersama Bang Jet. Kali ini Bang Jet akan membahas film yang bercerita tentang seorang wanita Amerika yang mengikuti suaminya pindah ke Romania untuk urusan pekerjaan. Di sini wanita tersebut curiga bahwa ada seorang pria yang mengawasinya dari apartemen sebelah, yang mana pria tersebut adalah seorang pembunuh berantai yang suka memenggal kepala wanita di kota tersebut. Apakah kecurigaan dari wanita ini benar adanya? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal film terlihat seorang wanita bersama suaminya yaitu Julia yang sedang dalam perjalanan menuju ke apartemen di kota Bukares, Romania. Julia mengikuti suaminya pindah karena sang suami yaitu Francis mengambil pekerjaan pemasaran di sana. Selama dalam perjalanan, Francis berbicara dengan menggunakan bahasa Romania dengan supir taksi yang mereka tumpangi, yang mana Francis mampu berbahasa Romania karena doi memiliki keturunan darah tersebut yang diturunkan oleh sang ibu. Sedangkan Julia yang tidak mengerti bahasa Romania hanya bisa mendengarkan pembicaraan tersebut tanpa bisa memahami. Formosa. No, I don't. Sorry. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di apartemen yang mereka sewa. Di sana, mereka disambut oleh pemilik apartemen dan langsung diantar menuju ke kamar milik mereka. Ăsta repară mâine. Frumoasă. Frumosa. De curând, să știți, vecinii sunt foarte... Setelah itu, Francis yang sudah birahi langsung mempompong Julia sampai tak cerot-cerot. Because you smile too much. Singkat waktu, saat malam semakin poek, Julia terbangun akibat turunnya hujan yang sangat deras. Merasa kepo dengan area sekitar, Julia pun bangun dari tempat tidur dan memandangi gedung di sebelah apartemennya. Di sini, Julia melihat seseorang yang menatapnya dari sebuah gedung yang berada di seberang. Merasa pria tersebut hanya gabut, Julia tidak memperdulikannya dan kembali tidur. Keesokan harinya, di saat Julia terbangun, dirinya mendapati kalau Francis telah pergi bekerja. Sambil beres-beres, Julia menyempatkan diri belajar bahasa Romania menggunakan sebuah aplikasi bahasa. Morcovi. Setelah selesai mandi, Julia langsung pergi keluar untuk jalan-jalan di sekitaran apartemen, sekedar ngopi dan mengenal area tempat tinggalnya yang baru. Ketika Julia kembali ke apartemennya, dirinya melihat bahwa pintu kamarnya telah terbuka. Ternyata itu adalah pemilik apartemen yang baru selesai memperbaiki lampu kamarnya yang sudah rusak. Okay. Thank you. Saat malam kembali poek, Julia yang telah menunggu suaminya pulang bekerja merasa gabut dan berjalan mendekati jendela kamarnya. Di sana, dia melihat sosok pria misterius kemarin. Saat bersamaan datanglah Francis yang langsung mengajak Julia keluar untuk berjalan-jalan. Saat bersamaan mereka melihat para warga dan beberapa polisi berkerumun di dekat sebuah mobil ambulans. Karena kepo, mereka langsung mendekati dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Keesokan harinya, di saat Julie sedang menonton TV, ia tak sengaja melihat siaran berita tentang insiden semalam. Lantas Julia yang tidak mengerti bahasa Romania meminta Francis untuk menerjemahkannya. Ternyata semalam ada sebuah insiden pembunuhan yang terjadi pada seorang wanita secara mengerikan, yang mana wanita tersebut ditemukan oleh suaminya dalam keadaan kepala yang sudah dipenggal. Dan sampai saat ini, si pembunuh belum bisa ditemukan. Victima Ana Albescu a fost văzută pentru ultim...
can't figure out if he's seen him. Di sini, Julia pun menceritakan tentang pria misterius yang setiap malam menatapnya dari arah gedung sebelah dengan tatapan yang sangat aneh. Namun perkataan Julia tidak ditanggapi serius oleh Francis yang berkata mungkin itu hanyalah kebetulan. Diane Keaton. Be what I said. Sesaat kemudian, Julia yang akan membuang sampah tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Irina yang merupakan tetangganya. I'm Irina. Julia. We're making too much noise. Okay. Singkat waktu, keesokan paginya, Julia yang sedang JJP tak sengaja melihat sebuah koran yang memuat tentang insiden tadi malam. Karena kepo, Julia langsung mencari informasi di bak Google dan menemukan sebuah artikel tentang seorang wanita beserta video yang menampilkan si wanita sebelum terbunuh berkata bahwa dirinya melihat seorang pria asing tengah berdiri di dalam kegelapan serta meletakkan sarung bantal di kepalanya. Pria tersebut juga menodongkan pisau di lehernya dan juga mulai mengancamnya. Di sini si wanita berpikir kalau dirinya selama ini telah diawasi dan juga telah diikuti oleh pria misterius itu. Setelah mendengar pengakuan si almarhumah, membuat Julia semakin parno hingga membuat Julia merasa diikuti seseorang. Bukannya pulang ke rumah, Julia malah masuk ke dalam bioskop. Namun setibanya di dalam, ia malah mendapati keadaan bioskop yang sunyi senyap. Lalu, yang terjadi? Merasa lebih aman di supermarket karena banyak orang. Julia yang ingin berbelanja malah terkejut karena melihat pria yang ia ikutinya kini berada di sampingnya. Karena takut, Julia langsung keluar melalui pintu belakang dan kembali ke apartemen. Saat malam kembali poek, Julia kembali memandang kamar si pria misterius, namun ia tidak berada di sana. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Ternyata adalah tetangga Julia yang sedang mencari kucingnya karena sudah menghilang. Setelah wanita tua tadi kembali ke kamarnya, Irina langsung mengajak Julia untuk masuk ke kamarnya dan mabok bersama. Narok. Got a promotion and they needed someone. Selesai mabuk-mabukan, Julia kembali ke kamarnya dan membuka gorden kamarnya. Di sini, ia melihat pria misterius yang sedang memandanginya. Karena kepo, Julia memberanikan diri untuk melambaikan tangan guna memastikan apakah orang itu selama ini memandang ke arahnya atau tidak. Hal itu membuat Julia panik dan saat bersamaan Francis pulang. Karena ketakutan, Julia akhirnya menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami. Tak ingin sang istri khawatir, Francis memutuskan untuk memanggil Pak Ladusing. Kemudian Julia menceritakan tentang rasa ketidaknyamannya selama tinggal di apartemen ini. Dengan ditemani Francis, Pak Ladusing bergegas pergi ke kamar pria misterius tadi. Di saat Francis kembali, ia memberitahu kalau di sana tidak ada siapa-siapa. Dan karena hal itulah, ia menganggap Julia sedang berhalusinasi saja. Mendengar perkataan Francis membuat Julia emosi dan langsung membacotinya. I wanna. Bad night. Keesokan harinya, Julia tak sengaja melihat pria boti yang sudah mengikutinya sedang berjalan. Karena kepo, Julia pun mengikuti pria tersebut sampai akhirnya pria itu masuk ke dalam gang sempit yang menuju ke sebuah gedung besar. Rupanya pria tersebut masuk ke dalam klub yang berisi banyak sekali LC internasional. Di sini juga Julia akhirnya tahu kalau pria itu bekerja di sana sebagai cleaning service. Dan ternyata lagi Julia bertemu dengan Irina yang bekerja di sini sebagai penari tiang. Di mana Julia langsung menanyakan apakah Irina mengenali pria tersebut atau tidak. Sayangnya Irina yang tidak friendly tidak mengenali pria yang Julia katakan. Julia kemudian memperingati Irina untuk berhati-hati dan kembali pulang.
I'll try and do the same for you. Setibanya di apartemen, Julia yang akan melihat ke arah jendela tiba-tiba didatangi seseorang. Untung saja, itu semua hanyalah mimpi Julia saja dan mendengar suara keributan dari kamar Irina. Hi, Irina. Takut hal buruk terjadi, Julia langsung mendatangi kamar Irina untuk mengeceknya. Open the door, please! Așteptați puțin, haideți, vă rog. It was cat. Akibat ulah Irina, para tetangga merasa tidak nyaman dan si pemilik apartemen langsung menegur Francis. Tak ingin si istri dihujat, Francis memperingati Julia untuk jangan berhalusinasi lagi karena jika keributan terulang lagi, maka mereka harus segera keluar dari apartemen tersebut. Beberapa saat kemudian, Julia melihat pacar Irina yaitu Christian yang sedang mencari Irina. Di sini Christian memberitahu Julia kalau ia sudah tidak mendapat kabar Irina dari kemarin. Dengan cepat, Julia mencoba menelpon Irina untuk memastikan apakah Irina ada di kamarnya atau tidak. Lantas Irina yang curiga dengan pria di seberang apartemen meminta Christian untuk mendatangi kamar pria tersebut. Sayangnya setelah dibacoti Christian, tidak ada satupun orang di kamar itu. Setelah Christian pergi, Julia yang kepo malah mengetuk pintu kamar tersebut dan muncul seorang pria tua yang menanyakan apa maksud kedatangan Julia kemari. Karena ketakutan, Julia memutuskan untuk pergi dari sana. Singkat cerita, Julia dan Francis pergi ke pesta yang diadakan perusahaan Francis bekerja. Sesampainya di sana, Francis dan teman-temannya mengobrol dengan bahasa Rumania yang sedikit membuat Julia merasa penasaran. Poate că n-ar fi rău. Măcar îi ține companie pe engine. Dari perbincangan mereka, membuat Julia mengetahui kalau suaminya telah membuat lelucon tentang kecemasan yang selama ini Julia rasakan. Mengetahui hal itu, membuat Julia sakit hati dan pergi dari sana. Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba kereta yang Julia tumpangi terlihat ada pria boti yang bernama Weber yang sedang duduk dan menatap sinis kepadanya. Di sini Weber menghampiri Julia dan berkata kalau ia tinggal bersama ayah yang sedang sakit di apartemen yang Julia datang dan membuat keributan. Saat bersamaan Julia malah fokus ke sebuah kresek yang tampak isinya kepala manusia. Hal itu membuat Julia panik dan meminta maaf lalu turun dari kereta tersebut. Sesampainya di rumah, Julia langsung mengemasi semua pakaiannya. Ketika sedang beberes, tiba-tiba Julia mendengar musik yang diputar dari kamar Irina. Merasa kalau Irina sudah kembali ke apartemen, Julia pun bergegas menghampirnya. Namun, yang terjadi... Oh my lord, ternyata selama ini si kopet pengincar kepala wanita adalah Weber si laki-laki boti. Sambil menodongkan pisau ke leher Julia, Weber bercerita bagaimana ia menghabisi Irina dengan sangat polote. Tak lama kemudian terdengar Francis memanggil nama Julia. Tak ingin aksi kopetnya terungkap, Weber langsung menggorok leher Julia dengan sangat lumer. Di sini, Francis berusaha menelpon Julia dan mendengar nada dering Julia dari balik dinding kamar mereka. Karena kepo, Francis memutuskan untuk mengeceknya. Lalu, yang terjadi...
Mamam, dengan membabi buta, Julia berhasil menembak Weber sampai bertemu ajalnya. Setelah itu, Julia langsung menatap ke sang suami yang tidak berguna ini. Dan film pun sudah berakhir. Gimana plotnya sekali bukan? Jika kalian mengalami hal serupa seperti Julia, langsung saja kemasi barang-barang kalian dan segera pergi dari tempat tersebut. Oke guys, jangan ragu-ragu untuk like, comment, and subscribe ya. Polote.